ibadah. Jadi kalau kita dihitung seperti itu, 365 hari, 52 minggu, 52 itu cuma 2 jam, berarti 4 hari sekali lagi, 4 harinya kita beribadah. Sementara Tuhan kasih cuma 365 hari, berarti 361 hari itu di tempat lain. Pertumbuhan kita di dalam kerohanian itu sangat-sangat sedikit. Lebih banyak kita mengalami hal-hal dunia daripada hal-hal ilahi. Apalagi kalau hanya hari Minggu saja dia beribadah. Tidak ada doa-doa setiap hari. Tidak ada hal-hal hubungan dengan Tuhan setiap hari. Kalaupun berhubungan hanya hari Minggu, dan biasanya orang yang tidak punya hubungan setiap hari bersama Tuhan, hari Minggu pun tidak punya hubungan gitu. Biasanya kalaupun nyanyi, kalaupun dengar firman, kalaupun apa, biasanya tidak ada kesungguhan. Ya mungkin serius, tapi tidak terlalu sungguh-sungguh begitu. Signifikan. Atau kita tidak memaksakan diri kita, atau agak ekstra kita dengan Tuhan, pertumbuhan kita nggak akan pernah bertumbuh, iman kita. Kalau kali kita mengikuti segala sesuatunya, mengikuti waktu, mengikuti kesibukan kita, pertumbuhan iman tidak akan pernah ada. Pertumbuhan iman ada ketika kita mulai ada ekstra untuk memberi kepada Tuhan. Ada sesuatu lebih dari orang lain. Hubungankah, pujiankah, penyembahankah, persembahankah, harus lebih. Baru mungkin kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Jadi kita bisa berbeda dengan orang dunia. Pembaharuan budi kita tidak sama dengan orang dunia lagi. Amen. Ketika kita mulai ada ekstra, ada lebih lagi untuk ada satu kerinduan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tidak sebatas apa adanya, yang penting doa, yang penting ibadah, nggak sebatas itu. Kita akan mengalami yang namanya juga kebingungan dalam menghadapi hidup yang tidak ada bedanya dengan orang lain. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih lagi, kita akan mengalami yang namanya terobosan-terobosan yang dari Tuhan. Kita nggak bingung, bahkan kita menjadi berkat bagi banyak orang, karena ada sesuatu yang berbeda dari orang lain. Kenapa? Kita terus terhubung dengan Dia. Kita terus ada keinginan untuk merindukan Dia, membawa hidup kita kepada Dia, Tuhan yang sesungguh-sungguh, membawa hidup kita untuk dituntun oleh Roh Kudus. Ada tuntunan Roh Kudus yang menuntun kita sehingga kita tidak bingung lagi dalam menghadapi apapun. Kita kan bingung karena tidak kita dituntun oleh Roh Kudus. Coba kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, tidak ada kebingungan hidup ini. Bahkan ada kepastian, ada pengharapan. Bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada ganjalan, tidak ada hal-hal yang kita alami. Tetapi sekali lagi, tetap ada kepastian dan pengharapan bahwa Tuhan itu menyertai dan semuanya akan baik saja berjalan. Kenapa? Dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Diri kita sendiri. Janganlah dulu menguasai dunia ini, menguasai semuanya. Menguasai diri kita sendiri saja dulu. Menguasai kehidupan kita pribadi aja dulu. Bisa kita kuasai diri kita? Malah harus menguasai yang lain. Nah, ketika Roh Kudus berkata, Tuhan berkata diberi kuasa, belajar untuk menguasai diri sendiri dulu, untuk hidup kudus dulu, untuk hidup berkenan dulu. Kuasai hal-hal itu supaya sampai engkau mengalami kekudusan Tuhan, mengalami hal-hal ilahi.
Bergumul dulu dengan diri kita sendiri. Sampai hidup kita itu selaraskan dengan semua tuntunan daripada Roh Kudus. Dan kalau kita mengalami tuntunan itu, pastilah Roh Kudus akan membawa kita kepada terobosan demi terobosan. Dan kita bukan hanya bingung, tapi kagum, terkagum-kagum dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita semakin heran dengan kuasanya yang luar biasa atas kehidupan kita. Sehingga dari situlah kita menjadi kesaksian di Yerusalem, Judea, sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bukan seperti itu. Berseru di sini adalah berbicara tentang keinginan berhubungan, bersahabat, keinginan suatu cinta kepada Tuhan, mengetahui isi hati Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, merasakan hadiratnya, memberi seluruh hidup kita dan hati kita kepada Tuhan. Berseru itu di situ. Ada kerinduan-kerinduan kita untuk terus-menerus dekat dengan Tuhan dengan cara dituntun dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita doa seperti saya katakan tadi, kita berdoa justru terlalu kecil yang Tuhan beri untuk hal yang kita minta itu. Sepertinya Tuhan ingin lagi apa, saudara? Pertajam cintamu, mendekat terus hatimu kepadaku, dekatkan terus hidupmu sampai kita bersatu, sampai engkau di dalamku dan aku di dalammu, sampai kuasa Roh Kudus itu betul-betul menguasai hidup kita, sehingga kita hidup dalam Roh, tidak hidup dalam daging lagi. Nah, hubungan penyembahan kita, berseru kita kepada Tuhan, lebih fokus ke situ. Lebih fokus bagaimana kita itu membawa hidup kita sepenuhnya dituntut oleh Roh Kudus, membawa hidup kita sepenuhnya untuk mengenal hati Tuhan. Dan lain perkara-perkara lain, perkara-perkara itu akan Tuhan menyatakannya itu atas kehidupan kita. Amin.